Astagfirullah. Orang tuanya kemana ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Teman-teman, di video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama kita berlindung atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu berbagai macam bentuknya. Yang pertama, di mana akan ada orang yang menghalalkan yang haram. Terus yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Terus laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. LGBT dan juga berbagai macam penyesatan dari segi akidah serta penyesatan umat. Di sini saya ingin berbagi kepada kalian semua di mana wanita akhir zaman ini, entah ini adalah orang yang benar-benar seorang muslimah atau mereka ini adalah orang non-muslim yang berpakaian atau berpenampilan seolah-olah seperti muslimah. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya ingin langsung mereaction seperti apa videonya, dan baru di akhir reaction saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi di sini dinampakkan wanita muslimah ya berjilbab tapi meminum minuman keras atau beralkohol. Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Doa. TikTok ya teman-teman. Ya, semenjak maraknya atau viralnya aplikasi TikTok, banyak sekali orang-orang atau wanita akhir zaman menunjukkan eksistensinya di TikTok ini. Ya, entah itu dengan cara joget-joget yang ya sensual, terus pornografi dan lain sebagainya. Bahkan wanita muslimah menggunakan jilbab syar'i tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang nauzubillah min zalik seperti ini. Orang tuanya kemana gitu? Ya, saya jadi heran. Kenapa banyak sekali wanita-wanita atau anak-anak remaja ini yang masih berusia 15 tahun ke atas, 15-20, berjoget-joget di TikTok ya, buat video seperti ini. Orang tuanya kemana itu? Apa tidak punya orang tua? Ya, apa bangga orang tuanya melihat seperti ini? Saya malah enek melihat. Ya Allah. Ini juga. Nauzubillahi min zalik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini sepertinya di tempat karaoke ya, atau di diskotik dan lain sebagainya. Pokoknya hiburan malam lah seperti itu. Ini juga, ini apa? Ini ngerokok. Ya Allah. Ngerokok, ya. Memang nggak jarang ya perempuan itu merokok. Juga ada sebagian banyak memang. Cuman dengan penampilan yang syar'i, dengan tampilan atau dandanan yang syar'i, di mana hijab yang dianjurkan oleh Rasulullah
itu bukan hanya menutupi badan kita atau badan seorang perempuan, melainkan menutupi hatinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi di mana kita menggunakan hijab yaitu untuk memiliki rasa malu, ya. Menutup bukan berarti kita harus menampakkan sesuatu yang bermaksiat. Contohnya seperti ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Orang tuanya kemana, ya Allah? Ini sangat disayangkan apabila ini mereka memang orang muslim namun melakukan tindakan seperti ini, ya Allah. Tapi inilah fitnah akhir zaman, ya, dimana semua kemungkinan bisa terjadi. Ini bisa jadi orang yang mungkin bukan orang Islam namun berpakaian syar'i untuk menjelekkan citra Islam. Dan juga bisa jadi mereka memang orang Islam, namun mereka orang Islam yang tidak tahu Al-Quran, tidak tahu akidah, tidak tahu fikih, tidak tahu halal haram. Jadi inilah memang manusia akhir zaman, ya, manusia akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itulah kenapa Rasulullah SAW memesankan kepada kita bahwa di neraka kelak yang menempatinya itu adalah kebanyakan dari kaum perempuan. Karena kaum yang membuat banyak sekali ya fitnah-fitnah, entah itu fitnah mata, fitnah lain sebagainya, itu memang dari golongan perempuan. Jadi sangat rawan sekali perempuan ini. Kenapa perempuan ini? Kalau dari segi syariat, ketika seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka perempuan itu tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, tanpa ridho suami. Karena apa? Ketika wanita itu menjadi makmum atau istri dari seorang laki-laki, seluruh perbuatannya, seluruh amalnya itu tergantung laki-laki. Dosanya akan ditanggung oleh laki-laki. Perbuatan maksiatnya akan ditanggung laki-laki. Punya istri, istrinya tiktokan, joget-joget, yang nanggung dosanya adalah suami. Apabila suami tidak memberikan nasihat atau ajaran. Apabila seorang suami sudah memberikan nasihat, mendidik secara islami, tetapi si perempuan itu masih melakukan perbuatan tersebut, maka memang betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kelak di akhirat atau di neraka kebanyakan dari kaum perempuan. Ketika seorang wanita itu masih dirawat oleh orang tuanya, oleh kedua orang tuanya, maka akhlaknya yang membentuk adalah kedua orang tuanya. Wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yaitu akidah Islam. Apabila sudah dididik, apabila sudah diajari, tapi anaknya masih menyimpang, melakukan kemaksiatan, maka itu sudah ditanggung dengan anaknya sendiri. Orang tua sudah lepas dari tanggung jawab. Karena apa? Kewajibannya sudah dilaksanakan. Tergantung dirinya sendiri. Dan begitupun setelah si perempuan menikah dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita sebagai umat zaman akhir ini sangat wajib untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Contohnya dari segi media sosial, karena sekarang media sosial ini semakin naik, ya. Banyak orang melakukan kemaksiatan atau orang melakukan banyak sekali penyimpangan dari segi ajaran, dari segi akidah, dari segi sosialisasi yang itu menyimpang dari ajaran Rasulullah. Di mana Rasulullah ini bukan cuma mengajarkan ilmu sosial, Rasulullah juga mengajarkan ilmu bela diri, mengajarkan ilmu berdagang, mengajarkan ilmu sosial. Semua ilmu Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Dan kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka kita sudah menyia-nyiakan kita sebagai umat Islam. Menyia-nyiakan. Nauzubillah min zalik. Ya. Pergaulan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah stop. Pergaulan, ya, ada beberapa hal di mana itu akan menjerumuskan seorang manusia. Yang pertama adalah didikan. Siapa yang mendidik dan siapa pendidiknya. Terus yang kedua dari segi pergaulan. Ya, dari segi pergaulan. Karena apa? Pergaulan bisa membuat seseorang masuk ke jalan yang benar dan juga bisa keluar ke jalan yang salah. Terus yang ketiga,
yaitu memang penyimpangan yang benar-benar dia lakukan. Entah itu dari problematika keluarganya atau problematika dirinya sendiri. Karena apa? Pembentukan karakter manusia itu memang terdiri dari 3 unsur ini. Dimana kita sebagai umat zaman akhir, kita harus pandai-pandai, ya, kita harus pandai-pandai untuk menempatkan diri. Ya, karena apa? Lingkungan bisa mempengaruhi hidup kita, bisa mempengaruhi habit kita. Dan juga tentunya kita sekarang hidup di dunia dunia internet, ya. Ya, di mana semua orang sudah memegang kendali untuk meluncur di internet. Itu juga perlu kita jaga baik-baik. Perbuatan-perbuatan yang terlaknat seperti ini memang akan semakin marak, berhubung dunia memang sudah semakin tua dan kita akan menghadapi akhir zaman di mana fitnah akan semakin marak, di mana penyesatan akan semakin marak, dan tentunya kita yang mengklaim diri kita ini adalah orang yang baik wajib untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan tentunya apabila kita tidak bisa merubah kemungkaran yang ada di hadapan kita, yang kita lihat, yang kita dengar dengan tangan kita, karena kita tidak punya kekuasaan atau power di bidangnya untuk merubah atau membuat keputusan stop kemungkaran itu, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan berdakwah, menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena apa? Demi masa, sesungguhnya manusia itu sangatlah merugi, kecuali orang beriman, melakukan amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya Heri Pras mengucapkan salam.